أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pagi ini kita akan kaji hadis yang ke-33. Al-hadisus salisu wa salasuna, hadis yang ke-33. Jadi kalau hadis ini ada 40, berarti 7 pertemuan lagi selesai kita. Kalau sekarang Safar ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, ya pas. Jadi kalau satu pertemuan satu hadis selesai sebelum Ramadan atau di bulan Sya'ban itu selesai. Ya. Nah sekarang kita masuk bulan Safar. Safar itu kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, bahwa kita ini diberikan 12 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 12 bulan. Nah ini Safar. Safar itu diambil dari kata sifrun. Sifrun artinya kosong, nol. Ya. Jadi orang-orang Arab pada saat itu nggak ada yang di rumah, pergi meninggalkan kampungnya, sehingga kampungnya itu menjadi kosong. Ya. Nah kemudian berkembang tuh di Arab jahiliyah waktu itu bahwa yang namanya bulan Safar itu bulan balak. Jadi bulan apa sebutannya itu, bulan sial gitu ya. Maka Nabi dalam sebuah hadisnya menjelaskan la adwa wala tiyarata wala amata wala sofaro wa firro minal ma'zumi, ya, kama tafirru minal asad. Kata Nabi, la adwa, tidak ada itu ceritanya satu daerah terserang wabah tanpa izin Allah. Ya, nggak ada misalnya ini daerah sial, ini daerah bencana, ya, ini daerah kurang beruntung dan lain sebagainya, itu tak ada. Ya. Sehingga apapun yang terjadi, termasuk musibah di dalamnya itu adalah atas izin Allah. Ya. Termasuk kemarin kita 2 tahun kan COVID itu 2021 ya, 2 tahun COVID itu atas izin Allah. Jadi wabah itu menyerang atas izin Allah. Ya. Jadi bukan karena A, bukan karena B dan lain sebagainya. Itu adua. Kemudian yang kedua, wala iyarota, dan tidak ada juga itu, ya, orang Arab jahiliyah dulu itu kalau dia mau berniaga, kan mereka kerjanya dagang kan. Kalau dia mau dagang keluar rumah, itu melihat burung itu terbangnya kemana. Ya, jadi kalau begitu keluar rumah, burungnya itu terbang ke arah sebelah kanan, ya, maka bagi mereka
perniagaannya, perdagangannya pada saat itu akan untung banyak. Akan untung banyak. Dia akan berhasil, akan sukses pada hari itu. Ya. Tapi kalau dia melihat burungnya ini terbangnya ke sebelah kiri, ke arah kiri, dia meyakini bahwa hari itu dia akan sial, dia akan rugi. Ya. Itu tiawa. Ya. Kemudian yang ketiga wala mata. Tidak juga hama, kata Nabi. Hama itu burung hantu yang hinggap di rumah kita, pertanda sial. Ya. Pertanda sial atau pertanda tidak baik. Ya wala safara. Tidak juga ada kesialan di bulan Safar. Wa firru minal majzumi, dan larilah kamu dari orang yang menderita penyakit kusta, kama tafiru minal asadi, seperti kamu berlari dari kejaran singa. Artinya ada ikhtiar. Kalau ada orang yang mengidap penyakit menular, maka kita menghindar supaya tidak tertular. Ya. Maka ala kulli hal semuanya terjadi atas takdir Allah. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, itu tidak ada yang namanya hari-hari sial, itu tidak ada. Tidak ada yang namanya bulan-bulan sial. Tidak ada yang namanya waktu-waktu sial bagi orang Islam. Ya. Kesialan bagi seorang yang beriman kepada Allah adalah manakala satu hari itu dia tidak berbuat baik, tidak beramal soleh, itu sial. Ya. Satu hari dia lewatin tanpa berbuat baik sama sekali, tanpa beramal soleh, itu dia sial. Meskipun ada di bulan mulia. Misalnya ada di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini kan 4 bulan yang disebutkan sebagai bulan mulia. Meskipun bulannya mulia, tapi seorang muslim pada bulan-bulan itu tidak dapat beramal soleh, tidak dapat berbuat baik, maka bulan itu adalah bulan sial bagi dia, karena tidak bisa berbuat baik. Meskipun di bulan Safar ini, bulan yang katanya orang jahiliyah itu bilang bulan yang tidak berkah, ya, tapi manakala setiap kali umat Islam ada di bulan Safar tidak terlewat hari-harinya itu dengan berbuat baik, maka itu adalah bulan atau hari-hari yang beruntung bagi itu. Ini kan kita termasuk orang yang beruntung, ya. Bisa dibangunkan oleh Allah tadi. Dari jam berapa itu bangunnya? Ada yang baru jam 4, ya. Ada yang pas selawatan bangun, ada yang pas azan, ya. Ada yang sampai taklim ini mulai, ada yang belum bangun juga, itu ada. Ya. Nah, kita yang hadir sholat qobliyah subuh tadi, sholat subuh, kemudian kita lanjutkan dengan kajian-kajian keislaman. Artinya kita pagi hari ini memulai kehidupan kita sepanjang hari ini dengan beramal soleh, berbuat baik, ya, berbuat baik. Jadi jangan tinggalkan. Bagi orang yang beriman itu, bagi orang yang beriman kepada Allah, jangan meninggalkan perbuatan baik sepanjang kehidupan kita, meskipun kebaikan itu terasa ringan dalam keseharian kita. Kata Nabi, bagi orang yang beriman, ya, itu perbuatan kecil saja itu bisa
berdampak yang besar. Misalnya tumitul adza 'anil thariqi shadaqah, menyingkirkan duri di jalanan supaya orang kagak nginjek itu duri, shadaqatun adalah sedekah. Menyingkirkan paku di jalanan supaya orang gak kena paku, shadaqatun adalah sedekah. Menyingkirkan rintangan-rintangan yang ada di jalan, meskipun itu terlihat kecil, tetapi di mata Allah dihitung sebagai sedekah. Ya, itu. Jadi hal kecil itu saja jangan sampai tidak bisa kita lakukan. Ya. Dan yang kecil-kecil itu, ya, maka nanti akan berbuah menjadi satu pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi semua terjadi atas takdir Allah. Makanya kita beriman kepada rukun iman yang 6 itu, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi ketika keburukan itu terjadi pada kita, jangan pernah mengait-ngaitkan dengan hari, jangan pernah mengait-ngaitkan dengan bulan, jangan pernah mengait-ngaitkan dengan kejadian itu memang hari ini saya lagi sial dan lain sebagainya. Kembalikan semua kepada Allah. Ya, itu salah satu hikmah beriman kepada qada dan qadarnya Allah adalah selalu menerima apapun yang terjadi pada diri kita. Kalau kebaikan yang kita nikmati, kebaikan yang menghampiri kita, kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika musibah yang terjadi pada diri kita, maka kita mengucapkan inna lillah. Itu orang yang beriman itu seperti itu. Ya, tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan tanggal, tidak pernah menyalahkan hari dan lain sebagainya. Ya, itu yang harus kita imani. Baik hadirin sekalian, kita masuk pada pembahasan al-hadisus salisu wasalasuna, hadis yang ke-33. Amin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir. Ya, Nu'man bin Bashir itu dalam sejarahnya disebut sebagai sahabat Nabi, ya, yang ketika lahirnya itu ditahnik sama Nabi. Kalau ditahnik enggak? Di apa itu? Pakai korma ya, ditahnik itu lak-lakan. Pada tahun kedua Hijriah, ya, Nabi hijrah ke Madinah. Pada tahun kedua Hijriah itu lahirlah Nu'man bin Bashir. Ya. Jadi dia masih bayi ketika Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah, itu dia baru lahir. Ya, dalam sejarahnya disebutkan Nu'man bin Bashir ini adalah bayi pertama yang lahir dari kalangan Ansor Madinah. Ya, Nu'man bin Bashir. Jadi ditahnik sama Nabi. Ketika ditahnik sama Nabi, Nabi bilang sama ibunya itu, beruntunglah kamu punya anak yang nanti ketika besar, ya, ketika beranjak dewasa dia akan menjadi orang besar. Ya. Jadi ketika beranjak dewasa, Nu'man bin Bashir itu jadi gubernur, sekaligus qadhi, sekaligus hakim. Ya, gubernur juga, ya hakim juga. Ya, ahli agama, ngerti agama. Nah, kalau nyari pemimpin itu yang begitu, yang ngerti agama, kemudian bisa melaksanakan ajaran agama. Ya, tidak enak rasanya kita kalau dibimbing sama orang yang ngerti
arti agama. Bukan hanya pemimpin tingkat nasional yang misalnya presiden, tetapi juga dalam rumah kita, di rumah kita itu skala yang paling kecil kita ini sebagai seorang bapak adalah pemimpin dalam rumah tangga. Jadi anak-anak kita kalau melihat bapaknya sholat, bapaknya ibadah, ya, itu anak itu merasa nyaman ketika melihat orang tuanya sholat, ya, melihat orang tuanya ibadah, jadi senang melihat. Maka ciptakan itu di rumah kita, jangan sampai dia melihat bapaknya tidak sholat. Karena pemimpin yang paling kecil skupnya itu adalah kepala rumah tangga. Ya, nah ini Nu'man bin Bashir, ya, bayi yang lahir dari kalangan Ansor, ya, yang pertama kali ketika Nabi hijrah ke Madinah. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya itu siapa? Ya Nu'mannya, ya Bashirnya, ya anaknya, ya ayahnya. Sebab ada yang ayahnya tidak beriman kepada Nabi, sehingga disebutnya cuma radhiyallahu anhu, satu orang. Ya. Kalau anaknya dan ayahnya radhiyallahu anhuma. Ya. Anaknya beriman, bapaknya juga beriman. Ini menjadi dalil kalau doain orang yang beda agama itu nggak bisa, meskipun dia ayah kita, ya, meskipun dia orang tua kita, ya, mendoakannya itu yang seagama. Jadi kalau sudah beda agama terputus, ya, hablum minallahnya terputus, hubungan kepada Allahnya. Kalau hubungan sesama manusia antara anak dengan orang tua itu nggak boleh putus, nggak boleh putus. Tetap seorang anak harus berbuat baik pada orang tuanya, meskipun orang tuanya tidak beriman kepada Allah. Itu sejauh itu adalah hubungan hablum minan nas, hubungan manusia. Tapi kalau sudah menyangkut hubungan agama, itu sudah terputus. Dalam satu hadis Nabi itu disebutkan, la yarisul muslimul kafir wal kafirul muslim. Seorang muslim itu tidak bisa mewarisi harta kepada anak yang kafir. Begitupun orang tua yang kafir tidak bisa mewarisi hartanya kepada anaknya yang muslim. Jadi terputus. Itu ya, ini ada kajian tersendiri. Bagaimana ketika orang tua non muslim meninggal dunia, kemudian anaknya muslim, apakah dapat harta warisan atau tidak? Ya, kalau hadis Nabi-nya begitu, tidak bisa saling mewarisi, itu nggak bisa. Kalau dia berkata, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul qaim, perumpamaan al-qaim, orang yang menegakkan. Qaimun itu artinya orang yang menegakkan. Di Quran itu atau di hadis Rasul itu bahasa mendirikan sholat itu yuqimunas sholat, mendirikan sholat, bukan yang aluna sholat, bukan melakukan sholat atau yang maluna sholat, tetapi yuqimunas sholat. Alladzina yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mendirikan sholat diambil dari kata aqama, yuqimu iqamah. Makanya sebelum sholat itu ada iqamah, ya. Jadi Bilal itu Allahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah
hayya 'alal falah. Itu kalau misalnya hayya 'alas shalah mau disambung, maka dia harokatnya kasroh. Hayya 'alas sholati hayya 'alal falah qad qamatis sholatu. Kalau ada qad ya di depannya, qad qamatis sholatu, bukan sholati. Ya. Karena dia kedudukannya sebagai fa'il. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Kalau mau diwasol, ya kedudukannya sebagai apa tadi? Sebagai fa'il. Qomat itu fi'ilnya, sholatu fa'ilnya. Fa'il itu marfu, dibaca rofa. Salah satu tanda rofa itu adalah dhammah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Ya. Kalau sholat yang di depannya, ya hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, ada alahnya di depan. Ya, dia menjadi majrur karena ada huruf jarnya di depan, yaitu ala. Ya. Jadi iqamah ketika mau melaksanakan sholat itu ada iqamah, disunahkan begitu. Ya. Jadi qaim, masalul qaim, perumpamaan orang yang menegakkan fi hududillah, dalam hukum-hukum Allah. Wal waqi'i fiha, dan orang yang berkecimpung di dalamnya, kamasali qaumin, seperti suatu kaum. Ya, isbahamu, ya mereka mengundi ala safinatin, ketika naik perahu, fasara ba'duhum 'alaha wa ba'duhum asfalaha. Jadi perumpamaan orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah itu seperti diumpamakan seperti orang naik kapal laut ya. Pernah naik kapal kan? Bukan yang kotok-kotok ya, bukan yang sampan itu, tapi ya ada di atasnya, ada di bawahnya. Naik ferry gitu misalnya, nyebrang. Ya, ada yang duduk di atas, ada yang di bawah. Ya. Fakana alladziina fi asfaliha, maka ada pun orang-orang yang duduk di bawah. Asfal itu artinya di bawah. Jadi bahasa Arab itu. Ya, ini jalanan kita lagi di aspal gitu misalnya. Aspal itu artinya bawah. Dalam Al-Quran disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan. Nah, aspal itu paling bawah. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfal, adanya paling bawah. Jadi aspal itu adanya di bawah. Minan nar, dari api neraka. Hadis yang dulu kita pernah kaji, al-yadul ulya khairun mina yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Yang memberi itu lebih baik posisinya, derajatnya, kedudukannya daripada orang yang meminta. Itu asfal, di bawah. Jadi ketika orang naik kapal laut, ya itu ada yang dapatnya di atas, ada yang dapatnya di bagian bawah. Fakana alladziina fi asfaliha, adapun orang-orang yang duduk di bawah di bagian bawah, ya. Idza staqau minal ma, kalau lagi nyari air minum, ya, marru alaman fawqahum, dia akan melewati orang yang di atasnya. Jadi ke atas, kalau nyari air itu ke atas. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nudhi man fawqana. Kalau misalnya kharaqna, kita lubangi saja nih nasibina, di
tempat kita, nasibun itu di bagian kita, bagian bawah. Ya. Walau nuziman qablana, dan tidak mengganggu orang yang di atas kita. Jadi kalau orang yang di bawah begini, kita kalau mau nyari air ngapain sih kudu ke atas? Ini kan di sekeliling kita ada air, kita bolongin aja ini bagian bawahnya. Ya. Sehingga kalau misalnya kita bolongin ini bagian bawahnya, kita nggak mengganggu orang yang di atas dengan cara pintas. Dengan cara pintas. Apa yang ke atas? Repot-repot, berat-berat bawa apanya itu, tempat minumnya dan lain sebagainya. Oh, sekeliling kita ada air, kita bolongin aja, gitu kata yang duduk di bawah. Fa in taraku, kalau dibiarkan, wa ma'aradu halaku jami'an, apa yang mereka inginkan halaku jami'an, maka semuanya akan binasa. Ya. Wa in akhadhu ala aidihim, tapi kalau misalnya dicegah, ya, sama-sama duduk di bawah, di aspal itu bagian bawah Safinah kapal laut, ya. Kemudian ada orang yang mengambil jalan pintas, ya, mau melobangi kapal, pengen ngambil air, ya. Kemudian ada yang mencegah, ala aidihim najau wa najau jami'an. Ya, kalau ada yang mencegah, itu maka seisi kapal itu akan selamat semuanya. Ya. Nah, apa makna hadis ini, hadirin? Jadi kalau misalnya di sekeliling kita itu ada orang yang mau berbuat tidak baik, harus dicegah. Hadis ini hadis amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Memerintahkan untuk berbuat baik, kemudian mencegah untuk berbuat yang munkar, yang nggak benar. Jadi kalau ada di sekeliling kita itu ada orang yang pengen berbuat nggak benar, harus kita cegah. Nggak boleh, jangan begitu. Sebab nanti kalau tidak dicegah, ketika bencana itu datang, yang kena bukan cuma dia yang bolongin kapal saja, tetapi seisi kapal yang di bawahnya, yang di tengah, ya, kapten kapalnya, semuanya akan tenggelam, semuanya akan binasa. Ya. Ini perumpamaan buat kita. Kalau di rumah kita, tetangga kita, lingkungan kita itu ada yang mau berbuat tidak baik, maka harus kita cegah. Kalau ada yang mau berbuat melanggar hukum-hukum Allah, itu harus kita cegah. Sebab kalau tidak kita cegah, kita biarkan saja, ketika bencana itu datang, ya, pesan Allah dalam firman-Nya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap satu musibah, terhadap satu bencana, yang bencana itu nanti tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi orang-orang solehnya kena, orang-orang yang berimannya kena, orang-orang yang baiknya kena juga di situ. Jadi satu kampung itu bisa habis gara-gara membiarkan orang di sekeliling kita itu berbuat maksiat atau melanggar hukum-hukum Allah. Ya. Misalnya kemarin yang lagi viral di TV itu daerah mana itu? Ada anak muda yang kawin sama kambing. Daerah mana itu? Ya. Itu nggak tahu perempuan yang udah habis apa orang yang lagi ngaco. Ya. Itu kawin sama kambing, Pak. Ya, coba lihat di YouTube itu ada banyak. Ya. Ada orang manusia kawin sama kambing. Kalau
di Jepang itu udah banyak yang nikah sama boneka. Jadi orang laki kawin sama boneka. Kenapa kawin sama boneka? Ya dasarnya ya memang tidak beriman kepada Allah dasarnya. Tapi karena tuntutan kerja yang berat, kemudian biaya hidup yang tinggi, ya itu menyebabkan sering stres. Ya, makanya angka bunuh diri di Jepang itu ya banyak. Ya, banyak karena stres. Ya, orang kalau dituntut sesuatu yang berat, kemudian tidak ada sandaran iman kepada Allah, ya, maka dia akan stres. Jiwanya kosong, hatinya kosong, ya, stres, kemudian akhirnya bunuh diri. Padahal bunuh diri itu bukan sesuatu yang menyelesaikan permasalahan. Bagi orang Islam itu ada hidup lagi setelah mati. Jadi jangan dianggap misalnya setelah bunuh diri selesai dia mati, selesai. Bukan, nanti ada kehidupan lagi. Ya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Kita akan dikembalikan lagi nanti kepada Allah, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Ya. Alhamdulillah kemarin sudah dipanggil tuh anak muda yang kawin sama kambing, itu yang sudah dipanggil. Ini sesuatu yang sesat, nggak boleh. Ya, nikah itu laki-laki nikah sama perempuan, perempuan nikah sama laki-laki. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Pasangannya itu ya laki-laki, pasangannya perempuan pasangannya laki-laki. Kalau laki-laki nikah dengan laki-laki itu bukan pasangannya. Perempuan nikah dengan perempuan itu bukan pasangannya, harus dicegah. Apalagi manusia kawin dengan binatang, itu harus dicegah. Sebab kalau tidak dicegah nanti akan datang bencana. Orang solehnya, orang alimnya, ya RT-nya, RW-nya itu kena semua gara-gara mendiamkan perbuatan yang menyimpang tadi. Ya. Nah itulah hadirin sekalian, rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi hadis ini mengajarkan kepada kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar, ya, memerintahkan orang lain untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Ya, resikonya yang memang lebih besar mencegah kemungkaran daripada mengajak kebaikan, itu risikonya lebih besar. Ya, tetapi pahalanya juga pasti insya Allah lebih besar. Demikian kajian kita, ya, hadis yang ke-33 dari kitab Al-Jawahir. Insya Allah kita akan lanjutkan pada hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fikirna min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.